Oke, teman-teman, kita langsung mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelum itu izin memperkenalkan diri dulu. Saya Rizky Saputra selaku moderator dan ada rekan saya Rakan Nailatul Mumtaza dan Nurul Fikriah. Di sini kelompok 10 akan mempresentasikan implementation and management of MSMES. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Suhendi SSOS MSOS MM selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan UMKM. Oke. Selanjutnya di sini kita ada pokok pembahasan. Yang pertama ada Sustainable Business Implementation Strategy for MSMES. Yang kedua itu ada Success Factor in MSMES Management. Yang ketiga ada Utilization of Digital Technology in MSMES. Yang keempat ada Government Support and Policies in Strategy MSMES. Yang pertama itu ada Business Implementation Strategy Toward Sustainable MSMES atau strategi implementasi usaha menuju UMKM yang berkelanjutan yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Yang pertama itu ada basic konsep atau konsep dasar. UMKM berkelanjutan yaitu adalah bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan isu lingkungan sosial dan ekonomi. Ini sering disebut sebagai triple bottom, teman-teman, yang dimana ada laba, ada manusia, dan ada planet. Selanjutnya itu ada tujuan. Nah, tujuannya yaitu menciptakan efisiensi, mengurangi biaya, meningkatkan citra bisnis, dan memastikan keberlanjutan jangka panjang si UMKM tersebut. Yang kedua ada strategi implementasi atau analisis SWOT. SO, kekuatan dan peluang, diversifikasi menu, berkolaborasi dengan komunitas lokal. Jadi si UMKM itu lebih mengutamakan atau lebih disarankan untuk sering berkolaborasi dengan komunitas lokal lainnya. Yang selanjutnya ada atau kelemahan dan peluang. Pengembangan ruang ramah lingkungan, berkolaborasi dengan bisnis lokal. Selanjutnya ada strength atau kekuatan dan ancaman. Bermitra dengan platform pengiriman melalui daring, menambah layanan baru seperti barista dan juga lokakarya. Selanjutnya ada kelemahan dan ancaman. Meningkatkan keberhasilan dan keamanan di verifikasi produk untuk mengurangi risiko bahan baku. Oke, selanjutnya itu ada perspektif keberlanjutan UMKM dalam Islam, menurut pandangan Islam. Jadi di sini manusia sebagai khalifah menjaga sumber daya dan lingkungan, yang dimana menurut Al-Quran menekankan larangan berlebih seperti dalam surat Al-A'raf ayat 31. Larangan pemborosan juga terdapat dalam surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Nah, lebih lanjutnya lagi ada juga di zakat, infak, dan sedekah. Diajarkan juga tuh sebagaimana bentuk keadilan dan kesejahteraan ekonomi. Dan yang paling terpenting, manusia juga disebut sebagai khalifah, yang dimana berarti kita memiliki tanggung jawab untuk melindungi sumber daya dan lingkungan. Oke. Mungkin ada success factor in
MSMES manajemen atau faktor-faktor keberhasilan pengelolaan UMKM yang akan dipaparkan oleh Naila. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan UMKM. Terdapat 2 faktor ya teman-teman, ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, dari faktor internalnya sendiri, yang pertama ada performance atau kinerja. Kinerja ini merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan pertumbuhan dan pengembangan sebuah usaha gitu, karena kinerja ini juga mencerminkan tingkat pencapaian bisnis dalam periode tertentu. Kualitas kinerja yang baik juga jadi pendorong utama keberhasilan dalam menjalankan strategi perusahaan. Selanjutnya ada financial support atau dukungan finansial. Nah, dukungan finansial ini atau biasa kita tahu sebagai modal ya teman-teman, juga salah satu faktor yang sangat penting dalam menjalankan bisnis, karena rencana sematang apapun kalau misalnya tidak didukung dengan kondisi finansial yang matang, yang banyak gitu, yang mencukupi, juga nggak akan berjalan kan si rencana-rencananya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada strategi pemasaran. Boleh di next. Keberhasilan UMKM juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas strategi pemasarannya. Nah, salah satu konsep pemasaran yang dapat mendukung keberhasilan UMKM itu ada marketing mix, yaitu produk, price, place, promotion yang harus disesuaikan. Nah, selanjutnya ada perencanaan bisnisnya atau business plan. Perencanaan bisnis ini mencakup analisis manajemen yang berfokus pada proses dan tahapan yang diperlukan untuk pengembangan usaha. Nah, perencanaan ini tuh dapat membantu memastikan pelaksanaan bisnis berjalan dengan efektif. Karena nantinya yang akan menjadi acuan kita dalam menjalankan si UMKM ini tuh adalah perencanaan bisnis yang kita buat di awal ini. Selanjutnya ada, boleh di next. Ada skill kewirausahaan. Nah, keterampilan kewirausahaan ya, ini tuh juga berperan sangat besar dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah usaha. Karena seorang manajer ini terutama di top manajemennya mungkin yang harus memiliki skill kewirausahaan yang tinggi gitu, karena nantinya mereka yang akan menjadi pengambil keputusan utama. Jadi harus memiliki sense of entrepreneurial ini gitu, biar mereka tuh tahu kapan harus mengeluarkan kebijakan A, B, C gitu pada saat ada kendala dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini ada 2 ya teman-teman. Yang pertama ada dukungan dari pemerintah. Dukungan pemerintah juga menjadi faktor yang sangat penting gitu bagi keberhasilan UMKM, karena dukungan ini dapat berbentuk kebijakan atau regulasi yang berpihak kepada UMKM ini. Atau juga bisa memberikan pelatihan atau pengembangan untuk UMKM-nya. Nah, selanjutnya ada peran lembaga keuangan. Lembaga keuangan juga berperan sangat penting dalam membantu kegiatan bisnis UMKM ini, terutama bagi UMKM yang memiliki keterbatasan modal. Jadi lembaga keuangannya nanti menyediakan layanan pengumpulan dan penyaluran dana yang mendukung keberlangsungan usaha. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai faktor-faktor yang menunjang kesuksesan UMKM. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Naila. Oke, selanjutnya itu ada pemanfaatan teknologi digital dalam UMKM yang akan dipaparkan oleh Nurul. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada pemanfaatan teknologi digital pada UMKM. Nah, di era digital ini tuh UMKM tuh perlu beradaptasi dengan teknologi. Jadi teknologi itu bukan sekadar tren,
tetapi alat penting untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha. Transformasi digital itu mencakup berbagai aspek mulai dari pemasaran, operasional, hingga pengelolaan keuangan. Nah, di sini ada jenis teknologi untuk UMKM. Yang pertama yaitu sistem point of sale. Nah, ini tuh teknologi untuk mencatat transaksi penjualan secara digital. Dan yang kedua ada marketplace dan platform e-commerce. Nah, ini tuh tempat menjual produk secara online. Lalu yang ketiga ada media sosial dan alat pemasaran digital. Nah, ini tuh untuk promosi dan menjangkau konsumen lebih luas. Dan yang keempat ada aplikasi akuntansi dan keuangan. Nah, ini tuh akan membantu mencatat keuangan lebih rapi dan akurat. Dan yang kelima ada aplikasi manajemen inventaris. Nah, ini tuh untuk mengelola stok barang secara efisien. Dan yang terakhir ada gerbang pembayaran dan dompet digital. Nah, ini tuh untuk memudahkan pembayaran non tunai. Next. Lalu di sini ada manfaat teknologi untuk UMKM, yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas, dan yang kedua memperluas jangkauan pasar tanpa harus membuka toko fisik, dan yang ketiga ada mengelola stok, keuangan, dan layanan pelanggan secara efisien, dan yang terakhir memiliki data bisnis yang terdokumentasi dengan baik untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi teknologi ini tuh membantu UMKM bekerja lebih cepat, menjangkau lebih banyak pelanggan, dan mengelola usaha secara lebih terstruktur. Nah, data usaha pun jadi tertata sehingga memudahkan pengambilan keputusan bisnis. Next. Lalu di sini ada digitalisasi UMKM. Di sini ada tantangan dalam digitalisasi, yaitu yang pertama kurangnya keterampilan dan pengetahuan digital, yang kedua akses teknologi yang masih terbatas, dan yang terakhir kekhawatiran soal biaya implementasi teknologi. Nah, cara mengatasi hambatan digitalisasinya itu mengikuti pelatihan digital yang disediakan pemerintah atau sektor swasta, lalu memilih teknologi yang mudah digunakan dan hemat biaya, dan berkolaborasi dengan penyedia teknologi atau konsultan bisnis. Nah, jadi banyak nih UMKM yang menghadapi hambatan seperti kurangnya kemampuan digital dan biaya yang dianggap mahal. Namun hambatan itu bisa diatasi melalui pelatihan tadi dan pemilihan teknologi yang sesuai serta kerjasama dengan pihak yang berpengalaman. Baik, cukup segitu. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Nurul. Nah, selanjutnya ada Government Support and Policies in Strengthening MES yang akan dipaparkan oleh rekan Kans. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Dr. Jadi, dukungan pemerintah dan kebijakan dalam memperkuat UMKM itu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, menekankan pentingnya pengembangan dan pemberdayaan UMKM bagi perekonomian global, karena UMKM merupakan tulang punggung ekonomi dunia. Di Indonesia, UMKM berkontribusi signifikan, mencakup 99% dari seluruh unit usaha, menyumbang 60,5% dari seluruh unit usahanya, menyumbang 60,5% terhadap PDB, dan menyerap 96,9% tenaga kerja. UMKM juga terbukti tangguh dalam menghadapi krisis, termasuk pemulihan ekonomi selama pandemi COVID-19. Namun, UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti akses terhadap pembiayaan, pemasaran, infrastruktur, teknologi, regulasi, dan keterampilan yang terbatas. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pihak terkait dibutuhkan untuk memperkuat sektor UMKM sebagai penggerak utama perekonomian. Berdasarkan pasal 97 Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah pusat dan daerah diwajibkan mengalokasikan minimal 40% atau jasa dari UMKM dan koperasi dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Oke, terima kasih. Saya balikan kepada Iki. Baik, terima kasih rekan Kans yang sudah menjelaskan.
Oke, selanjutnya mungkin akan saya buka sesi tanya jawab. Eh, boleh langsung yang ingin bertanya boleh angkat tangan. Baik, izin bertanya kepada kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Natasha. Tadi tuh di dalam materi, kalau tidak salah itu menyebutkan bahwa kinerja perusahaan itu menentukan keberhasilan implementasi strategi bisnis. Nah, coba jelaskan menurut kelompok 10 bagaimana indikator kinerja UMKM itu harus dikembangkan supaya tidak hanya mengukur aspek keuangan, tetapi juga dampak teknologi dan berkelanjutan. Terima kasih. Oke, terima kasih Natasha yang sudah bertanya. Mungkin ada dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi. Mungkin jika tidak ada, dicukupin dulu ya untuk pertanyaannya. Izinkan kelompok 10 untuk berdiskusi sekitar 2-3 menitan.
Oke, untuk pertanyaannya Natasha mungkin akan dijawab oleh Naila. Padanya saya persilakan. Oke, Tasya, aku izin bacakan lagi pertanyaannya ya. Tadi tuh yang ditanyain sama Tasya, intinya jelaskan bagaimana indikator kerja UMKM harus dikembangkan agar tidak hanya mengukur aspek keuangan, tapi juga dampak teknologi dan keberlanjutan. Iya betul ya, kalau yang kita lihat selama ini, UMKM tuh banyak yang hanya berorientasi kepada kinerja keuangannya aja gitu. Nah, betul tadi yang disampaikan, yang dipertanyakan sama Natasha bahwa indikator teknologi dan keberlanjutan juga harus dipikirkan oleh UMKM. Nah, pertama mungkin dari indikator UMKM-nya ini tuh dapat dilakukan seperti efektivitas pemasaran digital, peningkatan efisiensi operasional melalui aplikasi keuangan atau sistem kasir, terus kontribusi penjualan dari platform online. Nah, indikator ini juga membantu menilai apakah teknologi benar-benar meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha. Nah, yang kedua, ada indikator berkelanjutan. Nah, indikator ini juga harus ditambahkan gitu harus ditambahkan ke dalam kinerja UMKM-nya gitu, karena bisa digunakan untuk menilai dampak usaha terhadap lingkungan dan sosial. Contohnya meliputi pengelolaan limbah, penggunaan bahan ramah lingkungan, penghematan energi, serta kontribusi terhadap masyarakat dan kesejahteraan karyawan. Nah, jadi dengan menggabungkan indikator keuangan, teknologi, dan keberlanjutan, UMKM dapat memperoleh gambaran kinerja yang lebih menyeluruh dan memastikan strategi bisnis dapat berjalan efektif dalam jangka yang panjang. Gitu. Itu mungkin Tasya, apakah terjawab? Terjawab, Nay. Makasih. Makasih Tasya. Oke, terima kasih Naila yang sudah menjawab pertanyaan dari Natasha. Oke, mungkin selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Oke, strategi bisnis berkelanjutan bagi UMKM dapat diwujudkan melalui prinsip-prinsip Islam seperti larangan berlebihan, pemborosan, dan kewajiban tanggung jawab sosial, serta kewajiban menjaga lingkungan. Analisis SWOT mendorong kolaborasi di verifikasi produk dan adaptasi digital. Faktor-faktor kunci kesuksesan meliputi kinerja bisnis, akses modal, dan strategi pemasaran, dan keterampilan kewirausahaan. Di era digital, pemanfaatan teknologi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Dukungan pemerintah dan lembaga keuangan juga krusial mengingat kontribusi signifikan UMKM terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Mungkin cukup sekian kelompok 10 pemaparan dari materi strategi implementasi tentang UMKM. Mungkin cukup sekian dari kelompok 10. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.